Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi tematik. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang surat dalam Al-Quran, tentang kewajiban kita untuk membaca ayat-ayat Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Kita juga sudah belajar tentang kewajiban kita mencari ilmu ya. Utubul Bismillahirrahmanirrahim, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemarin kita juga sudah belajar tentang siapa saja sih orang-orang yang beraktivitas di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar, setelah orang-orangnya kita belajar ruangan-ruangannya. Anak-anak boleh dibuka nih buku lingkungan bersih, sehat dan asrinya di halaman 36. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Boleh disimak oleh anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar ruangan-ruangan yang ada di dalam sekolah apa saja. Di masa sekarang ini kalian belum ke sekolah ya. Kalau udah ke sekolah nanti ibu bapak guru memperkenalkan sendiri ruangannya. Tapi sekarang kita belajar dari buku dulu ya. Yang pertama nih, mungkin kalian pernah ya 1 atau 2 kali ke sekolah. Kita melihat di sekolah ada apa? Ya, yang pertama ada lapangan. Di sekolah kita juga sama ya, ada lapangan. Apa fungsi dari lapangan? Lapangan biasanya digunakan untuk upacara, berolahraga, atau tempat bermain. Tempat ini disebut lapangan karena tempatnya luas atau lapang. Nah, kalau di sekolah insya Allah nih, hari Senin biasanya kita memakai lapangan untuk upacara. Nah, biasanya di hari atau jadwal tertentu kita menggunakan lapangan untuk berolahraga bersama Pak Yusuf ya. Nah, selanjutnya lapangan juga kita pakai untuk biasanya bermain bola ketika istirahat. Nah, selanjutnya selain lapangan di sekolah ada juga kelas. Nih, ini mungkin 1-2 kali kalian pernah ke sekolah ya. Di sekolah ada kelas ya, terdiri dari bangku dan juga meja, papan tulis, ada lemari, ada loker-loker ya. Nih, kelas adalah ruangan untuk belajar atau mempelajari sesuatu. Nah, di dalam kelas terdapat meja dan kursi yang dipakai oleh siswa untuk belajar. Nah, nih di sini nih Bu Neni mau tunjukkan juga nih. Ini adalah ruangan kelas kita ya. Nih ada lemari, ada papan tulis, ada meja, kursi. Ada juga itu, kalian boleh lihat di ujung sebelah sana. Kalian bisa lihat itu ada meja dan kursi Bapak Ibu guru, ada loker-loker ya. Nah, selanjutnya di dalam kelas juga terdapat papan tulis, tadi sudah Ibu tunjukkan ya, meja guru, rak buku, lemari dan lain-lain. Di ruangan inilah para siswa belajar dan dibimbing oleh Bapak atau Ibu guru. Jadi kalau di sekolah ruangan kelas dipakai untuk belajar. Berarti kalau bermain boleh di luar, kalau belajar di dalam kelas. Kelas juga dipakai biasanya untuk kelas 1 itu selain belajar, kita juga belajar sholat di kelas ya. Nanti insya Allah kalau kalian sudah masuk kelas ya. Nah, selanjutnya selain ada kelas nih yang sudah Bu Neni tunjukkan ya, nih ada juga yang selanjutnya perpustakaan. Insya Allah kalau sudah kalian ke sekolah nanti di Arafi juga sama ada perpustakaan. Di dalam perpustakaan terdapat banyak sekali jenis buku. Buku-buku tersusun dengan rapi di rak buku. Kita dapat membaca buku yang kita inginkan. Ada buku cerita, buku pengetahuan, ensiklopedia, dan masih banyak lagi. Jadi apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat untuk meminjam atau membaca buku kalau di sekolah. Nih, tempat ini, ruangan ini adanya di atas biasanya ya. Dulu ketika awal masuk, ketika ke sekolah, kita pernah membuat video tentang ruangan perpustakaan ya. Nah, insya Allah ketika sudah masuk sekolah, kalian bisa membaca atau meminjam buku dari perpustakaan. Nih salah satu tempat favorit juga nih bagi siswa-siswi di perpustakaan ini ya. Anak-anak bisa membaca banyak buku. Nah, selanjutnya selain perpustakaan ada ruang kepala sekolah. Nah, ruangan kepala sekolah ini adalah tempat kepala sekolah bekerja.
Di dalam ruangan ini terdapat meja dan kursi kerja, komputer, buku-buku, serta peralatan lain yang diperlukan oleh kepala sekolah. Nah, ruangan kepala sekolah khusus untuk tempat kepala sekolah bekerja, jadi berbeda dengan guru-guru ya. Untuk menerima tamu juga biasanya ya kepala sekolah. Nah, di sana terdapat biasanya meja dan kursi kerja, ada lemari. Nih, ada beberapa piagam ya, ada beberapa figura juga, tempelan-tempelan di dinding. Nah, selanjutnya ada ruang guru nih. Ruangan ini adalah tempat Bapak dan Ibu guru berkumpul untuk menyiapkan keperluan-keperluan mengajar. Di ruang guru terdapat meja dan kursi guru, papan tulis, rak atau lemari buku, dan keperluan mengajar lainnya. Jadi di dalam sekolah juga ada yang namanya ruang guru, tempat guru-guru berkumpul. Biasanya kalau di Arab buat tempat guru-guru berdiskusi, rapat ya, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan itu biasanya di ruang guru menyiapkan pembelajaran ya. Nah, seperti itu ruang guru. Selanjutnya ada kamar mandi juga nih. Di sekolah juga disediakan kamar mandi untuk keperluan siswa, kepala sekolah, guru dan warga sekolah lainnya membuang air besar atau buang air kecil ya, atau mencuci tangan ya. Selain di wastafel juga ada nih biasanya anak-anak menggunakan kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya ada beberapa di sini. Kalau di sekolah di Arafi terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Ada beberapa ya. Nah, selanjutnya tempat wudhu. Di sekolah juga ada namanya tempat wudhu nih. Sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudhu terlebih dahulu di tempat wudhu yang ada di sekolah. Nah, biasanya di sekolah selain ada kamar mandi ada juga tempat wudhu. Ini khusus bagi anak-anak yang akan melaksanakan sholat atau bapak ibu guru yang akan melaksanakan sholat, maka diwajib atau terlebih dahulu untuk berwudu biasanya disediakan tempat wudu. Nah, selanjutnya ada musola. Di Arabi juga sama ada musola ya. Mungkin kalau anak-anak bagi yang sudah 1 atau 2 kali ke sekolah ya, ada musola. Nah, musola ini adalah tempat kita melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain itu kita juga bisa mengaji di tempat ini. Nah, musola biasanya digunakan untuk anak-anak sholat Jumatan ya, bagi laki-laki. Terus belajar tilawati juga ya, sholat duha biasanya itu tempatnya adalah di musola. Nah, setiap sekolah pasti memiliki bermacam-macam ruangan yang berbeda. Coba sebutkan ruangan apa saja yang terdapat di sekolahmu. Nah, di Arafi selain ada musola ada juga laboratorium komputer tuh untuk anak-anak biasanya belajar teknologi ya. Ada lab IPA biasanya ya, di Arafi juga ada di lab IPA. Ada kantin ya di Arafi. Terus ada juga lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ada kantin. Ada juga di Arafi itu tempat TU ya, tempat ayah atau bunda membayar administrasi biasanya ya, dan beberapa keperluan lainnya. Nah, itu anak-anak beberapa ruangan yang ada di sekolah. Kalian nanti insya Allah kalau sudah di sekolah, nanti kalian akan mengenal lebih dalam lagi tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah ya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya anak-anak nih boleh dibuka tematik lingkungan bersih dan sehat workbook. Ini halaman 2 boleh dikerjakan, halaman 29. Pasangkanlah gambar berikut ini dengan nama ruangan yang tepat. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini sudah ada nih tulisannya ya, atau nama-namanya. Tempat wudhu, pasangkan mana di sini tempat wudhu, boleh ditarik garis ya. Misal tempat wudhu ini boleh ke sini. Nah, selanjutnya itu sampai halaman 30 ya. Nah, setelah itu di halaman 31 kalian boleh dikerjakan yang ini ruangan apa lagi yang ada di sekolahmu, beri tanda checklist jika ada. Nih tadi Bu Nini sudah sebutin nih checklist yang ada ya. Nih selanjutnya kegunaan ruangan yang ada di sekolah nih.
Boleh dibuka halaman 31. Ini ruangan apa, lapangan, kegunaannya buat apa? Tadi Bu Neni sudah sebutkan ya. Nih sampai halaman 30 33 ya. Sampai halaman 33 dikerjakan ya sama anak-anak. Insya Allah Bu Neni setelah video ini Bu Neni akan kenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah Arafi apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruang guru. Nah, ini adalah tempat wudhu anak-anak. Tempat wudhu di Arafi. Nah, ini adalah WC ya. Ini WC khusus untuk laki-laki, toilet khusus laki-laki. Nah, selanjutnya kita berjalan sedikit. Nah, ini ada ruangan namanya ruang TU. Ini ruang TU ya. Nah, selanjutnya ini ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ya, ini adalah ruangan kepala sekolah. Nah, selanjutnya ini ada musola. Nih ada musola di Arafi. Nah, seperti ini musolanya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke ruangan atas. Itu ada perpustakaan ya. Nah, ini adalah perpustakaan. Nah, ini adalah lab komputer. Nah, selain lab komputer, di Arafi juga ada UKS. Kita berjalan sedikit. Ini adalah UKS. Ini tempat orang-orang yang sakit kalau di sekolah ya. Ini masih tutup jadi Bu Neni belum bisa buka. Nah, selanjutnya kita berjalan sedikit ya, agak jauh memang. Itu ada aula. Jadi aula adalah tempat pertemuan ya. Untuk aula di Arafi itu cukup luas, jadi bisa untuk rapat orang tua biasanya ya, atau mengadakan acara. Nah, ini ada kamar mandi juga untuk di atas. Ini aula. Ini aula. Nah, kita ke bawah sedikit, itu ada kantin ya. Ini juga ada WC. Ini untuk WC di atas. Nah, ini sedang pembangunan untuk kelas selanjutnya. Ini ada lab IPA. Nah, ya. Sini lab IPA. Ini ada kamar mandi juga. Nah, kita bergeser sedikit, itu ada kantor kesiswaan ya, sebelah sini. Nah, selanjutnya ini ada kantin. Oh, kantinnya masih tutup ya. Nih di sini kantin. Oke, anak-anak, itulah ruangan-ruangan yang ada di SD Arafi. Ini untuk lapangannya nih ya. Lapangannya lagi dibangun jadi masih sempit ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.